untuk terhindar dari neraka jahanam. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 65. Doanya hafal. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Tapi diwaca ayo kita amalkan Bapak Ibu. Bukan hanya itu doa untuk terhindar dari neraka jahanam. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 65. Doanya hafal. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Tapi diwaca pas ngaji tok ilinge. Toto omah iku mang doane opo? Wis tak delok bahasa Indonesia wis. Iya nek je eling, nek gak eling, ya ayo Pak kita berdoa di waktu-waktu baik, ya khususnya di waktu ba'da salat atau di waktu tahajud kita. Bismillah ya. Kita niatkan karena Allah dan semoga Allah hindarkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak yang paling simpel, maka jangan berharap kita masuk neraka. Bagaimana? Ya harus kita itu timbangan amal solihnya harus lebih banyak dari amal salah atau maksiat. 10 amal solih, maksiatnya 9, sisa 1 karena kebaikan itu menghapuskan dari kejelekan. 1 ini Bapak Ibu ya kan habis. Ya, kemaksiatan habis tertutupi oleh kebaikan. Sisa satu kebaikan. Satu kebaikan inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surga Allah. Maka solusinya apa Bapak Ibu? Iman dan amal soleh. Kita itu ayo jangan ngaku iman saja. Amal soleh ayo kita bertambah banyak. Masalah diterima atau tidak Allah itu urusan Allah. Yang penting kita ya innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhahu. Allah tidak menerima amal seseorang selama amalan itu tidak ikhlas karena Allah. Yang penting Bapak Ibu amalannya ikhlas. Ya, apapun amalannya ayo kita ikhlaskan karena Allah dan niatkan karena Allah. Ngaji, nyetar sepeda motor, bismillah, niat karena Allah. Insya Allah setiap putaran roda, setiap bensin yang dikeluarkan terhitung pahala. Yang noto dampar, bismillah, insya Allah setiap tatanan dampar terhitung pahala. Yang nyetel mic, bismillah, selama dipakai ini dan sampai akhir hayat, ya insya Allah mengalir pahala. Jadi Bapak Ibu ya, yang kita amalkan, kita niatkan karena Allah yang ikhlas. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku luas, fa iyaya fa'budun, maka kepadakulah kalian sembah atau kalian mengabdi. Ini Allah menunjukkan Bapak Ibu, ini kan ditujukan kepada siapa? Hamba-hambaku yang beriman. Dimanapun kalian berada, di Eropa, di Asia, di benua-benua yang lain, Afrika, benua Amerika, di mana kaki berpijak, maka abdikanlah diri kalian, kata Allah, yang beriman untuk selalu mengabdi kepada aku. Ya, jangan main-main, jangan macam-macam. Dimanapun berada, akulah yang menjadi tujuanmu. Akulah Allah, tempat engkau bersembah, tempat engkau beribadah, tempat engkau meminta pertolongan, tempat menggantungkan semua. Aku, kata Allah, dimanapun berada. Inna ardi wasi'ah. Jadi dimanapun kita berada Pak, Allah menginginkan kita untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Di tempat liburan, rekreasi. Sekarang bisa rekreasi Pak? Sabar, sampai tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus itu kapan?
besok. Nah, pas meneh karena kita melihat bla 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 bla, akhirnya kita panjangkan sampai akhir Agustus. Berarti meneh gak ono 17 Agustusan Pak. Gak ono lomba mangan kerupuk, gak ono panjat pinang, gak ono yang lebokno paku nang botol, gak ono balap karung, ya gak ono jalan sehat. Sing ono jalan, sing nglakoni jalan sehat berarti iya, kok kena kerumunan dan lain-lain. Maka Bapak Ibu ya apapun kondisinya tetap kita ikhtiarkan untuk ya sehat. Kita manusia berikhtiar Pak. Ya kita tahu Allah menjadi wakil, iya. Kita tahu Allah yang tempat bergantung segala sesuatu, iya. Kita serahkan semua kepada Allah, iya. Tapi manusia harus juga berikhtiar. Ya Allah, saya makan yang banyak. Ya, kalau sudah misalnya kena indra perasa mati misalnya, wis babah mangan sate, mangan gulai gak kerasa, sing penting untal lae, yang penting ada asupan dalam tubuh. Ya, nasi goreng, nasi kambing. Ya kemarin Bapak Ibu misalnya dapat daging, ya gulai gak kerasa, ya bakso, sate gak kerasa, untal lae. Bismillah. Ya Allah, dengan makan saya ini, ya Engkau kuatkan tubuh saya sehingga imunitas kuat. Ya, sehingga ketika imunitas kuat, saya bisa beribadah kepadamu ya Allah secara maksimal. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan tetap yang paling penting ya secara teologis mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap hari Pak kita dengarkan Pak. Apa sekarang mulai berkurang Bapak Ibu? Apa tambah ke? Ya. Jadi banyak Bapak Ibu sekarang kita dengar innalillahi innalillahi innalillahi. Ya karena memang jelas ini ayatnya Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ketika sudah datang ajal itu batas waktu, la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Monggo dibuka supaya menjadi bahan perenungan kita terus Pak. Kalau ada berita meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti batas usianya sudah selesai. Dengan alasan apapun, penyakit kecelakaan ya apapun semuanya sudah Allah tentukan batasannya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Monggo diwaos artinya pakai mic monggo Pak, atau yang lain monggo Mas Heru mungkin atau siapa nggih monggo. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, terima kasih, jazakallahu khair. Ya. Apabila hamba sudah datang ajal, ya likulli ummatin ajal, setiap umat itu punya batas usia atau batas waktu masing-masing. Idza jaa ajaluhum, ya
Apabila ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak dapat meminta untuk diakhirkan, wa la yastaqdimun atau dimajukan sedetik pun, Pak. Kalau meninggalnya 1950, tidak ada 1950,1 detik misalnya mau ke 51-nya dimundurkan, tidak. Tidak ada waktu untuk mundur. Berbagai macam alasan apapun meninggalnya, kecelakaan, corona, ataupun penyakit-penyakit yang lain, semuanya tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan. Oh, berarti waktu corona ini kok banyak yang meninggal? Ya memang ajalnya, waktunya ya pas saat-saat ini, Pak. Ya, jangan dijadikan alasan apapun. Dan kita sebagai orang yang beriman harus ingat bahwasanya itu memang ketentuan Allah. Maka Bapak Ibu, kita ada istilah umur, ini yang pernah saya sampaikan dulu. Kita ini kalau ya, bertambah umurnya, ya maka barakallahu fi umrik, doanya. Ya, semoga Allah memberkahi umurmu. Maksud apa, Pak? Ucapan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah karena umur itu sama seperti takmirul masjid. Takmir masjid, takmir berasal dari kata ammaro yu'ammiru, kata dasarnya umrun. Barang siapa yang memakmurkan masjid, maksudnya apa? Barang siapa yang membuat masjid ini bermanfaat. Nah, umur itu berarti Bapak, kalau kita ada muncul kalimat barakallahu fi umrik atau bertambah umur kita, maka yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Introspeksi, muhasabah. Kenapa kok umur itu sama seperti memakmurkan? Ya monggo dibuka ya surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. Monggo dibuka surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya ulang tahun, ya berapa umurmu? Nah, itu maksudnya orang itu nyindir kita, Pak. Umurmu itu 40 tahun. Masa kalah sama anak yang usia 4 tahun sudah hafal Al-Quran? Umurmu itu 30 tahun. Umurmu itu 50 tahun. Masa kalah dengan anak yang usia 20 tahun, pemuda usia 20 tahun yang sudah hafal Al-Quran, yang menjadi pakar hadis, yang menjadi pakar tafsir? Berapa manfaat umurmu? Nah, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18, monggo dibaca artinya, Pak. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang dapat menyindir. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ya'mur. Nah, sekali lagi yang saya garis bawahi, kata-kata umrun, ya'mur. Maka Bapak Ibu, kalau bertambah usia kita, ayo kita introspeksi. 40 tahun, berarti 40 tahun ini apa yang manfaat dari diri saya? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang punya manfaat yang banyak untuk orang lain. Apa manfaat saya ya Allah usia 40 tahun? Apa yang sudah saya kerjakan? Manfaat gak umur saya? Kita disindir Pak oleh Allah. Ya, maka orang yang mengucapkan barakallahu fi umrik itu menyindir kita sama saja Pak. Selain mendoakan kita, juga kita itu disuruh introspeksi. Hei, umurmu sudah 45. Ya, semoga Allah memberkahi umurmu. Terus ada pertanyaan kedua seharusnya. Untuk apa umurmu 45 tahun? Sudah bermanfaat enggak? Kalau belum bermanfaat, ayo mulai lagi yang baru. Ayo semangat lagi, rencanakan. Ya, maka Bapak Ibu, kalau sudah ada berita meninggal dunia, kita itu satu, introspeksi diri.
Yang kedua apa? Kita mempersiapkan bekal untuk setelah meninggal dunia. Ini hadisnya dari Ibnu Umar, Bapak Ibu. Ibnu Umar ini ketika itu bersama Rasulullah, kemudian ada orang Ansor yang datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ayyul mu'min afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beriman itu yang paling utama? Jawabannya Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Itu orang mukmin yang utama. Kemudian tanya lagi, ayul mukmin akyas? Siapa ya Rasul orang mukmin itu yang paling cerdas menurut engkau wahai Rasul? Jawaban Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan yang paling baik mempersiapkan amalan untuk menuju hari setelah dia meninggal dunia. Dalika akyas, itulah orang-orang yang cerdas. Ini cerdas versinya Rasulullah. Kalau kita cerdas versi dunia atau ilmu dunia, mungkin kita bilang Albert Einstein itu adalah orang yang cerdas. Orang yang juara Olimpiade Matematika Internasional, juara 1, kita bilang orang cerdas. Orang yang bisa bikin pesawat, kita bilang orang cerdas. B.J. Habibie almarhum, ya, Allahu yarham, insyaallah, semoga Allah terus merahmati beliau, ya, membuat pesawat atau menemukan konsep baru, crack, ya, yang mana itu di sayap pesawat ini kalau tidak kuat maka ada patahan. Yang menemukan itu rumusnya supaya kuat sayap pesawat itu adalah B.J. Habibie. Kita bilang orang cerdas. Itu versi orang dunia, Pak. Tapi versi orang yang paling mulia di dunia, Nabi kita Muhammad, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati, banyak mengingat mati dan mempersiapkan amalan yang mana itu untuk bekal ketika hidup lagi setelah mati. Jadi itulah orang yang cerdas, Pak. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa saja, Pak, kondisi fisik kita baik, tiba-tiba sampai rumah geblak meninggal dunia. Allahu a'lam. Banyak kejadian seperti itu. Joget-joget nang dukure panggung ambek biduan moro-moro geblak. Tepak nyawer geblak, tepak ceramah geblak, bal-balan geblak, balapan sepeda motor, ya, Simoncelli, masih ingat Bapak Ibu, ya, MotoGP, ya, Formula One, ya, atau MotoGP langsung, ya, buanter belok kelindes dier, jatuh, ya, meninggal dunia. Ya, Allahu a'lam. Semuanya itu kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Yang kita pikirkan jangan itu, Pak. Kapan kita meninggal, jangan. Yang kita pikirkan nanti setelah meninggal dunia, kita hidup lagi, seneng atau tidak kita. Nanti ketika kita hidup lagi, Pak, kalau dunia diingatkan oleh Allah seperti ini, kita masih bisa beramal soleh, Pak. Kalau di akhirat sudah tidak ada peluang untuk beramal soleh, sudah. Kalau di dunia, ayo tobat, masih ada kesempatan. Ayo tambah amal soleh, nambah, Pak. Tapi kalau sudah di akhirat, bekalmu kurang, kata Allah. Kalau sampai di akhirat dikatakan bekalmu kurang, sampai ini apa, Pak? Ayo, lapo sampean. Ayo, jawab apa sampean. Ayo. Maka Rasulullah paham, Pak. Rasulullah itu pikirannya ke depan. Ya, future-nya bagus, kedepannya bagus. Ayo, orang yang cerdas itu bukan yang sekarang menang, bukan yang sekarang kaya raya, bukan yang sekarang sukses di tengah pandemi, yang mana orang lain kelimpungan masalah ekonomi tapi dia masih jaya. Bukan itu. Tapi orang yang sukses, orang yang bahagia nanti di akhirat, dia itu bangga, dia senang dan dia percaya diri dengan amal solehnya. Kalau Allah sudah bilang bekalmu kurang di akhirat, lemes, Pak.
Nadek mungkin nggak bisa Pak, lumpuh kaki ini Pak, nyewesel luar biasa. Maka kapan melakukan amal soleh? Mumpung kita masih hidup, ya mulai sekarang, nggak usah ditunda-tunda. Karena kita sekali lagi Bapak Ibu tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka ini sindiran keras untuk kita, wahai yang masih hidup, kita semua untuk menambah amal soleh. Bukan amalan yang biasa. Ayo perbanyak kuantitasnya. Kualitasnya juga harus diperbarui. Ya, maka Bapak Ibu sama-sama usini wa iyyakum, ya saya menasihati diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Ayo kita itu saling mengingatkan. Kita ini punya visi. Apa visinya? Masuk surga Allah. Kalau bisa syukur-syukur surga levelnya paling tinggi. Level berapa paling tinggi Pak? Level 4. Nggih. Oh, belum. Level berapa yang paling tinggi? Ya Allahu a'lam. Ya Allah yang tahu. Ya levelnya dengan Nabi, levelnya dengan para syuhada, levelnya bersama orang-orang yang soleh, levelnya orang-orang beserta orang-orang yang selalu membenarkan Al-Quran dengan konsistensinya. Ya itulah Bapak Ibu orang-orang yang insya Allah selamat, dan semoga kita selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa bekal terbaiknya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa, di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 197. Itu Pak bekalnya. Apa yang kita siapkan? Ya kematian sudah ada. Satu yang kita ingat adalah kita muhasabah. Yang kedua, ayo kita kalau kita mendengarkan berita kematian, satu kita muhasabah. Dua, ayo kita siapkan amalannya. Amalan apa untuk kita selamat? Yang ketiga, amalan itu bentuknya adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tsumma ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal saleh, lanubawwi'annahum minal jannah, sungguh mereka akan kami tempatkan di dalam surga ghurafan, ya di tempat-tempat yang tinggi, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan orang yang berbuat baik Pak. Ternyata tujuan kita disuruh untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, balasannya adalah balasan yang terbaik Pak. Apa balasannya yang terbaik? Yaitu surga Allah. Oh, kita berbuat baik ternyata nanti adalah mendapatkan balasan yang terbaik. Wa ni'ma ajrul amilin, itu adalah surga, itu adalah sebaik-baik pahala atau sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat amal soleh. Ya, maka Bapak Ibu sama-sama kita saling mengingatkan, karena kematian terus membayangi kita dimanapun. Kita disuruh introspeksi, kita disuruh untuk menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan sesuai dengan ahli dzikirnya, orang yang paham tentang keilmuannya. Ya ayo kita ikhtiarkan itu. Dan juga kita disuruh untuk beramal soleh agar kita menjadi orang yang takwa, karena orang takwa itulah nanti yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga yang punya yang punya hajat kebaikan apapun urusannya, semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Dan semoga
kita semua termasuk ahli Quran dan ahli surga, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari wabah ini selama kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.